Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara sekalian, ini ada sesuatu yang sangat penting yang saya sampaikan daripada riwayat hadis Nabi SAW. Hadis-hadis ini memang agak jarang ya. Justru ya memang itulah harapan kita. Kita akan mencarikan berbagai riwayat-riwayat yang sahih, yang memiliki isnad yang sahih, isnad hasan. Kalaupun ada daib menurut pandangan saja. Nanti kita akan bicara tentang apa itu hadis daib ya. Sekarang ini kita bicara tentang beberapa riwayat yang satu sama lain saling menguatkan. Dengan riwayat di sini ada riwayat Imam At-Tabrani, ada Imam Hakim dan lain-lainnya. Yang pertama adalah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir beliau. Wa an Utbah ibnu Ghazwan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Utbah ibnu Ghazwan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kondisi mana ada di masyarakat itu pernah mungkin mendengar ada berkata gini, ya ibadallah, wahai ibadallah, tolonglah aku. Boleh hendak kita minta tolong kepada malaikat ya, minta tolong kepada makhluk lain ya, selain dalam konteks Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah hadis yaitu dari Utbah ibnu Ghazwan dari Nabi SAW bersabda, ija adalu ahadukum say'an, apabila engkau sesat di suatu tempat. Adalu atau kehilangan sesuatu ya, adalah ahadukum sayan sesuatu ya, hilangnya sesuatu dari diri kalian atau kalian tersesat, bisa saja itu. Atau au arada aunan, atau engkau menghendaki suatu pertolongan Allah, wa huwa bi ardi laisa biha anis, yang di suatu tempat di mana mungkin falah itu padang luas yang tidak ada manusia di sana, sunyi, orang tidak ada sama sekali. Kalau masyarakat kita mungkin habis memancing kasihkan mancing, masuk ke daerah hutan tertentu, kemudian bertemu dengan buaya mau menyambarnya atau apa begitu ya, sesuatu yang tidak ada manusia, tapi kita memerlukan pertolongan. Kalau mungkin pakai kendaraan atau pakai mobil, bocor ban, tidak ada orang siapa-siapa di sana. Fal yakul, maka katakanlah, ya ibadallah agisuni, wahai hamba-hamba Allah, agisuni, tolonglah aku. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, siapa kana? Agisuni, tolonglah aku. Siapa? Terserah, pokoknya yang merasa hamba Allah tolong aku, yang mendengar tolong aku. Ya ibadallah agisuni, ulang-ulang ya, wahai hamba-hamba Allah tolonglah aku. Fa inna lillahi, karena Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, abadan la narahum, karena bagi Allah itu memiliki abadan, hamba-hambanya, tapi kalian tidak bisa melihatnya. Jadi Allah itu punya hamba-hambanya, mungkin diantaranya malaikat atau yang lain daripada malaikat, kalian tidak tahu. Ini yang akan menolong kalian, bagaimana caranya? Wallahu a'lam bishawab. Nanti banyak saja terjadi ya kejadian. Waqat jurrib dzalika. Ini doa yang sangat makbul yang demikian itu. Sehingga mungkin ini pernah terjadi pada konteks yang sangat di luar batas. Misalnya kalau dalam manakib Syekh Abdul Qadir Jalani, ada orang memanggil Syekh Abdul Qadir, ya Syekh Abdul Qadir Jalani, agis ini, agis suni, tolonglah aku, atau agis ini, tolonglah aku. Ketika kapalnya sedang hendak tenggelam, maka tiba-tiba yang orang kejadian dalam manakib itu melihat Syekh Abdul Qadir Jalani datang menolongnya. Maka bermakna di situ boleh jadi Syekh Abdul Qadir Jalaninya, boleh jadi malaikat yang menyerupai Syekh Abdul Qadir Jalani yang menolongnya ya. Karena dalam hadis Nabi SAW disebutkan An Ibni Abbas, kalau tadi riwayat Imam Tabrani ya dalam Al-Kabir beliau, kemudian ini ada lagi riwayat An Ibni Abbas anna Rasulullah SAW qala, dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, innalillahi malaikatan fil ardi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah mengadakan malaikatnya di muka bumi. Ada yang ditugaskan Allah, malaikat itu di muka bumi bermacam ragam. Siwal hafazati,
bukan hanya malaikat hafazah yang biasa mengiringi manusia. Jadi selain malaikat hafazah yang mengiringi kita, ada saja malaikat yang lain. Yaktubuna ma yaskutu min warakis sajari. Ada malaikat itu ditugaskan Allah untuk menghitung gugurnya daun, subhanallah. Dalam konteks yang lain, bukan hanya gugurnya daun, berapa debu di sekitar area 1 hektar itu berterbangan, dihitung oleh malaikat. Untuk apa menghitung gugur daun, menghitung debu? Itu untuk yang disebut, kalau rasanya sudah saya sampaikan pernah tentang pembelajaran tentang ilmu, tentang kalam Allah, tentang azalian, ilman fi indillahi fi alamil lahud atau alamil jabarut, pada alam lahud dan jabarut. Kalam Allah itu mencatat segala yang ada kehidupan ini yang terjadi, meskipun seringan debu atau yang kita tidak melihat, yang mata kita tidak bisa melihat, dihitung Allah, ada hitungannya, ada ketetapannya yang terdahulu, sudah ada ajali sebelum terjadi yang ada ini. Maka malaikat menghitung kurang dan bertambahnya keadaan-keadaan itu, kemudian menyamakan dengan data-data azaliyah itu, ternyata benar. Inilah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, itu kebesaran Allah fi alamil malak, di dalam alam malaikat, yang kita kebanyakan tidak tahu, kebanyakan manusia tidak tahu. Ya, orang belajar ma'rifatullah harusnya tahu begitu ya, mengerti itu. Nanti kita bahas tentang masalah-masalah seperti itu. Mudah-mudahan ada waktunya kita akan bahas masalah-masalah itu. Cuma supaya jangan terjadi bias nanti dalam hadis Nabi ini, mayaskutu min warakis sajari, mereka menghitung jatuhnya daun. Ada malaikat seperti itu. Maka fa ija asoba ahadukum arjatun bi ardi falatin fal yunadi ainu ibadallah. Maka apabila kamu berada di padang luas yang tidak ada orang sekalipun, maka panggil saja fal yunadi. Kalau ada manusia kan minta tolong dengan manusia gitu kan. Tapi kalau tidak ada manusia, kemana lagi? Ya teriak aja, ainu ibadallah, tolong wahai sekalian hamba-hamba Allah. Nah nanti insya Allah malaikat akan datang. Nah ini An Jaid Ibnu Ali lam yadrik Utbah, tidak ada keraguan tentang Utbah. Di sini ada dalam kitab Al-Muzma Al-Jawaid ya. Muzma Al-Jawaid ini sebuah kitab hadis ya, tentang menyatakan seperti yang saya sampaikan tadi. Ada lagi riwayat yang ketiga, akrajahu Al-Bajar dalam musnad beliau, dan Imam Haisami juga meriwayatkan dalam Muzma Jawaidnya, yang hadis itu daripada Imam Haisami menyampaikan tentang riwayat hadis ini. Yang semirip dengan itu juga dikeluarkan oleh Al-Bajar ya, seorang ahli hadis, dalam kitab hadisnya Musnad ya, dalam musnad beliau. An Abdullah ibnu Mas'ud, dari Abdullah ibnu Mas'ud sahabat Nabi. Tadi ada dari Abbas ibnu Abbas, dan sekarang dari Abdullah ibnu Mas'ud. Memang dua orang ini sering meriwayatkan hal-hal yang bersifat gaibah ya, banyak sekali meriwayatkan tentang gaibah ya, hal-hal yang bersifat gaibah, tapi merupakan sebuah hikmah dan perbendaharaan keilmuan kita di dalam agama, ruh agama kita ya. Banyak meriwayatkan ruh agama kita. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijan palatat dabahu ya, ahadikum bi ardi falatin, apabila engkau tersesat di suatu tempat bersendirian, tidak ada orang lain, minta dapat menolong kalian, fal yunadi, hendaklah dia memanggil, kata Rasulullah SAW, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ahbisu ya ibadallah, ahbisu ya ibadallah. Bahasa Banjarnya tangkap atau ikat ya, ikatkan, maksudnya begini, misalnya ijan falatat dabah ini kan biasanya tunggangan ya, atau kuda, bisa unta, bisa. Jadi apabila engkau terlepas unta kalian jalan sendiri, atau kalau kita kehilangan kendaraan, kehilangan unta, kehilangan kuda, atau apa saja di tempat yang luas, kita tidak bisa minta tolong kepada manusia kan. Maka ucapkan saja fal yunadi ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ahbisu
ambilkan atau ikatkan, jangankan lepas, ikatkan, giring dia supaya ke tempat kita semula. Ya ibadallah ahbisu, nah, tolong ikatkan dia, atau tangkapkan bisu. Fa inna lillah, sesungguhnya Allah hadiran fil ardi sayah bisu, karena Allah itu hadir, yaitu dengan menghadirkan para malaikatnya untuk menangkap orang tersebut atau menangkap sesuatu itu. Ini apa artinya? Ternyata kita diajarkan dalam agama, roh agama kita mengajarkan kebolehan tawassul kita kepada sesuatu malaikat untuk berbicara dengan para malaikat, untuk berkomunikasi, meminta tolong para malaikat. Bukan hanya boleh minta tolong kepada manusia, tapi juga kepada para malaikat. Inilah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ilmu tauhid itu, Allah itu qaim fi kullil makhluk. Allah itu qaim pada tiap makhluk, was samawati dan langit dan bumi. Di situ ada Allah, Sehingga Allah berfirman, fa inna ma tuwalu fasamawajula, dimanapun kamu menghadap ada Allah, berarti ada pertolongan Allah. Maka setiap yang orang menolong Anda itu paminallah, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cara pemahamannya dalam keagamaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa aqamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.